Pak Henry. Wah, gimana sih? Kalian janji 1 orang, datang 5 orang. Iya, teman-teman Pak. Iya, Iya, nggak apa-apa. teman-teman ini Pak menanyakan bilang pada tertarik gitu. Kan juga penasaran bahwa kasus Bank Sentris yang sudah lama, tapi juga ada kabar bahwa Bank Sentris menang menggugat dalam PT UN terhadap SK penetapan utang dan bahkan ketetapan paksa bayar. Dan ini kan sudah kasus yang lama, tapi kami juga baru tahu bahwa ada putusan PT UN yang Bank Sentris memenangkan gugatan ini gitu. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Bahwa kemudian Pak Andri bisa memenangkan gugatan ini di PT UN? Sederhana aja. Itu kan mungkin PUPN belum tahu kalau saya itu sudah digugat. Kasus ini sudah 25 tahun lama. Satu-satunya bank yang digugat oleh BPN adalah Sentris. BPN menggugat Sentris. Karena kan sudah proses pengadilan negeri, gugatan BPN ditolak. Mereka banding ke pengadilan tinggi tahun 2002. Ya. Dia banding, hakim memutuskan gugatan BPN terlalu prematur. NO ya Pak? Karena kami sudah memberikan jaminan. Kalau kontestasi silakan sisa jaminannya. Kalah lagi dia, Edo. Prematur ditolak. Mereka kasasi lagi. Kasasi 2002, nggak ada putusan sampai hari ini. Ternyata Satgas BLBI Pak? menyatakan sudah ada putusan. Kami ke pengadilan negeri. Padahal kami sudah berkali-kali ke pengadilan negeri menanyakan putusan tersebut, tidak ada. Tapi Satgas bilang sudah ada. Aneh. 20 tahun kami mencari nggak ketemu. Kok dia dalam 2 minggu bisa tahu? Karena kami telah memberikan Satgas data-data tentang pengadilan. Oke, kami datang ke pengadilan lagi, ternyata ada Ada putusan kasasi. Ya, ada putusan. PUPN mungkin tidak tahu bahwa kita sudah pengadilan, sudah putusan. Karena itu dasarnya jangan jelas. Mungkin ya. Mereka anggap rata. Semua bank adalah obligor. Semua bank termasuk dalam PKPS. Kami satu-satunya bank yang tidak termasuk dalam PKPS. Karena kami tidak terima BLBI. BLBI itu tanggal 31 Desember, bank-bank yang selalu merah dikonversi menjadi BLBI. BLBI itu nggak ada, istilahnya SPBUK. SPBUK sekarang orang menyebut BLBI. Kami nggak terima karena kami bersaldo positif. Kami nggak bersaldo, nggak pernah saldo merah, positif terus. Oke? Mungkin mereka kurang baca buku ya. Karena itu hasil audit BPK 2006 tidak pernah disebutkan, tidak pernah terdaftar Sentris termasuk dalam PKPS. Sedangkan mereka yang masuk PKPS itu adalah yang tanda tangan APU, MRA atau MSA. Kami tidak pernah menandatangani itu. Jadi kami bukan obligor, bukan PKPS, juga bukan penanggung hutang. Bahkan kami tidak terima uang Rp1 pun. Nah, karena ada penetapan dari PUPN itu, terpaksa kami gugat. Dengan terpaksa ya, kami gugat di Petun. Karena kami sudah terus serat sama PUPN, nggak mau batalkan dia. Ya udah, kami termasuk juga di Petun. Nah, kalau kami gugat tuh, sehingga terbukalah semua kotoran-kotoran. Terbuka semua yang sebetulnya sudah dikubur 25 tahun. Udah dikubur nih. Kenapa dikubur saya nggak tahu. Karena PUPN diketetapan, kami terpaksa membuat di PT UN. Kami buat, kami buka.
kasus ini. Hmm. Oleh karena itu semua tahu. Sekarang medsos nggak bisa ditutup lagi, Hmm. pasti beredar semua. Karena ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah nggak pernah ada di situs, Oke. emang nggak pernah ada di website. Jadi buta sama sekali. Nah, berdasarkan itu tidak pernah ada boleh satu kasus diadili oleh dua lembaga, harus satu lembaga. Kami sudah diadili oleh pengadilan. Hmm. Kenapa PUPN baru putus lagi? Namanya apa ya? Sepertinya ada yang ganda. Nah, sehingga salah satu mesti dibatalkan. Hmm. Karena itu wajar kalau PTUN Menangkan, membatalkan. membatalkan. Karena sudah ada putusan dari Mahkamah. Tinggal Rasgas atau BBI atau PUPN mengeksekusi aja putusan itu. Hmm. Dia bisa mengeksekusi melalui penetapan pengadilan. Dia eksekusi putusan Mahkamah Agung itu. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu putusannya baru keluar dan dibikin salinannya pada tanggal 2 November 2022. 2022. Padahal udah putus 2006. Hmm. Aneh kan? Ya. Jadi banyak kejanggalan. Hmm. Dan putus itu banyak kejanggalan. Yang tidak kami ungkap sih. Hmm. Oke. Itu adalah kode etik pengadilan. Hmm. Dan kami tidak terima uang rekening kami di BI sejak pengadilan negeri dengan bukti-bukti yang datang dari PPK yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, terbukti kami tidak terima uang 1 rupiah pun. Kami bukan BLBI, kami hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan. Hmm. Belum pernah ada kan Ya, ya. di Bank Indonesia. Bank-bank lain tuh nggak ada perjanjian, nggak ada jaminan. Hmm. Kami ada jual beli promes. Hmm. Jual beli promes itu artinya kami menjual promes nasabah 492 miliar. Dengan harapan dapat duit 490. Dan untuk itu kami di cover lagi dengan jaminan 450 hektar tanah milik PTP. Hmm. Sudah hipotek atas nama BI. Sudah hipotek. Nah, kejadiannya waktu pembuktian dengan bukti-bukti yang datang dari mereka sendiri terungkap. Saya kecewa sekali. Ternyata kami tidak terima duit 1 rupiah pun. Gitu loh. Oke. Jadi ungkapan itu terpaksa terungkap lagi di Petun. Betul. Ya harusnya jangan buka aib siapa? Petun kan? Betul. PUPN, dia punya sendiri. Membuka aib dia sendiri. Bukan saya. Ingat ya, saya tidak mencari kesalahan. Saya tidak mencari kesalahan orang lain. Saya hanya memberikan kebenaran kalau diperlukan, kalau ditanya. Kalau nggak tanya nggak perlu. Karena akibat dari persoalan ini masalah bangsa. Bagaimana ada bank tidak terima duit dari BI, disebut obligor, disebut penangguh hutang, di proses pengadilan. Sudah pengadilan 25 tahun, Satgas dengan PUPN-nya menekan lagi. Ya, kelewatan. Jadi bisa dibilang tadi bahwa Satgas BLBI menagih hutang dengan berdasarkan SK PUPN Bukan. atau Dasarnya dengan pertama kali manggil kami hanya pelimpahan. Dia bilang ini pelimpahan dari ini, pelimpahan ya. Nggak ada bukti sama sekali. nggak ada bukti. Kami minta rekening koran kami aja nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada bukti lagi. Dasar-dasarnya ada pelimpahan, penetapan dari Dirjen Keuangan Negara gitu. Betul, itu aja. Dasarnya itu aja. Hanya itu menagih. aja. Nggak bisa dong. Oh nagih itu mesti ada rekening koran, ada perjanjian, ada outstanding, ada jaminan. Yep. Itu loh. Ini jaminan aja nggak tahu dia. Nggak tahu dia jaminan. Gimana tuh? Dia nggak tahu, ada pengadilan nggak tahu. Putusan, Satgas itu nggak tahu. putusan pengadilan pun Nggak juga nggak tahu.
Jadi saya kira BPN itu waktu bubar 2006 ya, 2006 bubar. 2004 ya. Itu waktu menyerahkan ini nggak lengkap. Jadi yang baru ini nggak tahu menahu. Tiba-tiba dipukul rata aja. Anggap semua bank sama. Sentris berbeda. Satu-satunya bank yang diadili melalui pengadilan. Yang menggugat ada dia, bukan kami. Yang menggugat BPN melalui Kejaksaan Agung. Bukan BI. BI nggak terlibat, aneh. Nah itu loh. Nah itu kami sudah digugat, bank lain belum pernah. Belum pernah proses Di pengadilan. proses pengadilan. Wajar kalau bank lain itu ditagih sama Satgas atau ada penghutang kan, kurang bayar segala macam. Wajar. Udah penghutang kami nggak pernah mendatangkan AU, MSA atau Mirna, nggak pernah. Apalagi? Jadi dasar dari mungkin peristiwa tahun 2000 pas digugat itu dasarnya apa Pak? Dasarnya ceci ya. Promes nasabah yang kami jual BI itu dijual lagi ke BPN. Oh, dijual ke BPPN. Nah, berdasarkan hasil jual beli itu, jadi BI itu terima duit 3 kali. Pertama, tidak mencairkan uang ke kami. Uang pinjaman. 400, bukan pinjaman, jual beli. Jual beli promise. Jual beli promes. Oke. Bukan pinjaman ya. Yeah. Saya nggak pernah pinjaman. Jual beli promes 490 miliar. Jual lagi ke BPN, terima 629 miliar. Terima dari BI terima. Ketiga, menahan jaminan, nggak tahu di mana, 422 hektar. Sampai sekarang nggak tahu berada di mana. Kami tanya DQ nggak tahu. Kami tanya KPN nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi itu udah dihipotek sama BI. Udah dihipotek. Ironis ya? Iya. Kami sengaja tidak buka ini karena kami merasa bangsa Indonesia. Maksudnya seperti apa Pak? Kalau kami dulu lakukan rekonvensi dan kami menang, negara kalah, berarti saya yang kalah, karena saya bagian dari bangsa ini. Maka kami tidak rekonvensi karena permintaan Imade Suinde. Imade Suinde itu Jaksa Agung Muda. Waktu itu mereka gugat karena IMF tidak mencarikan uang kalau nggak digugat. IMF harus mencarikan uang tunai 400 juta dolar waktu zaman menterinya Kue Kandi. Kalau ada bank yang belum diproses hukum atau proses MA, MRA, MSA atau apa, itu dia nggak bisa cairkan. Oleh karena itu kami digugat, baru cair. Nah, udah cair, dia mau tarik lagi gugatan. Saya bilang nggak bisa. Saya cuma minta satu, damai atau gugat. Saya minta proses selesai. Mereka gugat. Mereka nggak punya bukti. BPN nggak ada, DBI nggak ada. Kejaksaan dengan inisiatifnya mencari bukti BPK. Terjadilah bukti BPK tersebut. Ternyata itu adalah bukti audit BPK terhadap Bank Sentris DBI. Diserahkan sebagai alat bukti. Nah, alat bukti dari dia udah disahkan oleh Hakim Majelis Yang Adil Negara, terbukti bahwa dari bukti tersebut BI tidak mencarikan uang. Itu loh. Ya. Saya nggak sebut ya, mencarikan kemana, proses kemana saya nggak sebut. Yang penting saya nggak mencari kesalahan dan menyalahkan siapapun. Tapi saya punya hak. Sekarang karena petun, karena PUPN udah bertindak sewenang-wenang, maka saya punya hak untuk membuka kembali. Jadi dengan kondisi bahwa sekarang Bapak memenangkan gugatan PT, artinya bahwa SKPUPN itu batal, langkah Bapak ini seperti apa lagi ke depan nih Pak? Saya akan gugat secara perdata dan mungkin Kejaksaan Agung yang memberikan bukti-bukti tersebut
merasa berkepentingan, dia pasti akan menggugat pidana. Itu pidana bukan urusan saya. Kejaksaan Agung akan mencari pidananya melalui PISUS. Pidana khusus. Ya. Kalau saya perdata, saya menuntut hak saya kembali dan ganti rugi. Supaya diketahui, owner sentris ini ada 3. Satu saya 40%, kedua Kemkep Ahmad Basar almarhum Majen 30%, ketiga Prasetyo Utomo 3%. 2 dari pengusaha sudah meninggal, tinggal saya seorang diri. Kemudian direkturnya, presiden direktur Harsono meninggal dunia. Jadi korbannya kelihatan banyak. Bayangkan kalau kami dihukum waktu itu 20 tahun, sudah selesai. Jadi kami sudah dihukum 25 tahun, menahan diri untuk tidak mengungkap hal ini demi kebaikan bangsa. Tapi apabila kami diganggu, kami terbuka mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan, apalagi kesalahan orang lain. Waktu kami buka kebenaran kami, ternyata terbukti ada yang salah, ya urusan mereka, bukan urusan kami. Apa yang detailnya gugatannya seperti apa Pak? Nanti yang perdata tadi enggak detail seperti kompensasi apa yang kira-kira Bapak itu? Pertama menuntut hak kembali kepada BI. Hak kembali artinya jaminan kembali, promes kembali. Mengenai kewajiban kami terhadap negara dengan ada DDQ, itu urusan BI. Urusan BI yang saya nggak terima duit, BI yang terima duit, BI yang saya. Ini 2 institusi ya. Bank sentris, 3 institusi, bank sentris, BI, dan DPQ. Institusi bukan oknum. Jadi yang bertanggung jawab institusi. Oknumnya udah nggak ada 20 tahun. Apalagi? Tadi kalau status bank sentris kan pada saat itu adalah bank beroperasi. Ya. Dengan kalau sekarang memenangkan gugatan, apakah bank sentris akan hidup atau posisi seperti apa? Jangan pikirin itu dulu, jangan pikirin itu dulu. Pikirin hak yang sebenarnya aja. Kita nggak usah mencari, saya bilang tadi, nggak mencari salah. Kalau salah DPQ salah. DPQ waktu membukukan tidak mengindahkan perjanjian yang berlaku antara kami dan BI. Perjanjian kami dengan BI, Akta 46, itu adalah berakhir Desember 98. Sudah bayar bunga 99 miliar. Dia tidak mengindahkan, dia main bekukan aja. Dan cara pembukuannya kurang ajar sekali. Dia katakan kantor, diblokir semua, segel semua, direksi sama karyawan suruh keluar. Perampokan itu. Kami sampai sekarang nggak punya satu data pun tentang bank sentris. Yang punya nggak punya data. Maka di pengadilan kami nggak punya dokumen apapun untuk jadi bukti. Ya bukti dari mereka. Ingat ya, apa yang saya katakan, semua harus berdasarkan bukti hukum. Dan bukti hukum itu adalah bukti yang sudah disahkan oleh hakim majelis. Dan bukti hukum itu datang dari mereka sendiri, bukan dari saya. Ini bukti yang tidak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak lagi. Kalau dari saya mungkin bisa ditolak. Jadi, yang nggak tahu apa yang terjadi. Pak, gugatan itu kapan akan rencana mau dilakukan Pak? Gugatan perdata tadi? Segera. Kira-kira ada batas waktu tertentu mungkin untuk saat settingnya atau bagaimana Pak? Lagi kami rancang. Karena kami pintu masuk kami, kalau saya gugat sebagai pengusaha, nggak bisa. Dia bilang pengusaha siapa? Saya itu udah di likuidasi. Jadi saya menggunakan PUPN tadi. PUPN mengatakan sentris garis miring Andri. Jadi dia mengakuin legal standing saya. Dengan mengakui legal standing saya punya hak untuk menggugat secara pribadi. Itu lucu tuh. Bank sentris Andri Tirta Dharma. Pegang saham ada 3, tapi dipaksa saya sendiri 900 miliar. Kalau andaikan bank itu punya utang pun, itu bank yang punya utang bukan pribadi. Iya. Maka aku itu minta pribadi saya tanda tangan.
Orang bank aja belum tentu punya utang. Kenapa saya mesti tanda tangan? Jadi saya ngomong, orang-orang yang tekan itu, orang goblok semua. Tapi mereka punya salah. Ya, mereka takut, tekan harus diadilin. Semua bank harus diadilin. Adilin mulai lagi adil. Adilin semua bank. Satu persatu adilin. Itu baru fair. Pengadilan. Jangan saya di pengadilan 4 mata aja. Orang masyarakat nggak tahu. Kalau ini kan masyarakat tahu. Apa yang terjadi sebetulnya semua. Bayangin 25 tahun. Pengembang BLB, obligor PKPS. Anak-anak muda sekarang nggak tahu. Saya nggak bisa usaha. Kawan saya kabur semua. Tujuh di Cibang nggak bisa. Bukan nggak bisa Pak, dicari alasan nggak terima. Kongsi nggak mau. Sekarang saya nggak punya usaha apa-apa. Nah ini kerugian imaterial. Sakit, stres, imaterial, keluarga, pengasahan dan pengurus gimana? Saya kira pemerintah oknum-oknum ya tidak merasakan perasaan kami. Korbannya keluar banyak, istri, anak, saudara, kawan, habis uang, energi, pikiran, waktu. Bayangkan usia produksi saya habis untuk berperang, bukan untuk bekerja. Ironis kan? Apalagi pertanyaan? Andre, kembali lagi saya ingin menanyakan langkah-langkah yang akan Pak Andri lakukan dengan hal seperti ini itu yang sudah dirumuskan atau sudah dipikirkan itu seperti apa Pak? Nah, rahasia. Pokoknya BI, BPN akan saya gugat. Pertanggungjawaban mereka. Karena mereka sejak membukukan sampai hari ini nggak ada pertanggungjawaban. Nggak ada pertanggungjawaban sepotong pun. Sekalipun ketemu nggak ada. Nggak ada pertanggungjawaban. Harta dijual gimana, bagian gimana, nggak ada urusan. Udah jadi gini. Ibaratnya saya gadis cantik, muda 16 tahun, diperkosa. Yang bayar saya, bukan yang perkosa. Yang bayar saya, yang diperkosa. Udah itu dijual tiap hari. Yang bayar saya, bukan yang pakai. Udah puas dia lapor polisi, pelacur katanya, diadili saya. Itulah ironis saya. Jadi perempuan tadi usia 17 tahun sampai 50 tahun nggak bisa menemukan partner hidupnya. Dihancurkan segala daya upaya dia di usia muda. Sehingga usia tua dia sudah rela mati demi kebenaran. Ironis ya? Itu ibaratnya orang nggak mau tahu, rakyat nggak mau tahu. Rakyat cuma dengar isu-isu aja, pengembang PLBI segala macam. Oke? Ya, cukup Pak Andri. Nah, Ada. oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Andri.